فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أحسن بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للنسب في الأسماء الستة، نحو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ونحفظ أخانا. Masih dalam tanda-tanda atau wataqulu ra'aitu hamaki wa hanaka an kana dza malin. Kita berada dalam tanda-tanda nasab. Dan sudah kita ambil nasab itu ada atau memiliki 5 tanda. Tanda yang pertama adalah fathah. Dan fathah menjadi tanda bagi nasab dalam 3 tempat. Kemudian yang kedua adalah alif. Ini tanda yang kedua bagi nasab. Jadi ada juga kata yang dinasab menggunakan alif. Jadi alif itu menjadi tanda bagi nasabnya kata tersebut. Apabila kata tersebut ada alifnya, maka itu sebagai tanda bahwasanya ia nasab. Wa amal alif, adapun alif maka ia menjadi tanda bagi nasab pada asmaus sittah. Nahwu ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu bapak dari salah seorang di antara laki-laki kalian. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak memiliki anak laki-laki yang hidup. Maka beliau bukanlah bapak dari laki-laki kalian. Kemudian juga wa nahfadhu akhana. Syahidnya adalah aba, dia mansub karena sebagai khabar kana, dan juga wa nahfadhu akhana. Akhana juga mansub sebagai maf'ul dari nahfadhu. Wa ra'aitu wa taqulu ra'aitu hamaki wa hanaki wa hanaka an kana dza malin wa banin, sebab ia merasa atau sebab ia memiliki harta sehingga menjadi sombong. An kana dza malin wa banin, dia juga memiliki keturunan yang banyak sehingga menjadi sombong. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala qawluhu wa ammal alifu ila akhirih ay fa kullun min aba wa akha wa hama wa hana wa dha mansubun wa alamatu nasbihi al alifu li'annahu min al asma'i sittah wa huwa mudhafun wa ma ba'dahu min ismin dhahirin aw dhamirin mudhafun ilaihi. Maka masing-masing dari aba, akha, hama, hana dan dha semuanya adalah mansub. Tanda nasabnya adalah alif karena termasuk asmaus sittah, dan semuanya adalah mudhaf, dan setelahnya baik berupa isim dhahir aba ahadin, isim dhahir, setelahnya ahad itu isim dhahir, atau dhamir seperti tadi wa nahfadhu akhana, setelah akha adalah dhamir, semuanya adalah mudhafun ilaih. Jadi asmaus sittahnya mudhaf dan yang setelahnya mudhaf ilaih, baik berupa isim dhahir ataupun dhamir, itu semuanya i'rabnya mudhaf ilaih. Wa mithluha faka fi qaulika nadhif faka. Demikian juga harus ditambahi karena contohnya musannif cuma 5. Maka ditambahi sendiri wa mithluha faka, mulutmu, fi qaulika, dalam perkataanmu, nadhif faka, bersihkanlah mulutmu. Qala al-Ahdal, berkata Ahdal, wa saqata minan nusakh dzikru faka, dan gugur atau jatuh dari seluruh nuskhah, minan nusakh, dari seluruh nuskhah enggak ada yang menyebutkan faka. Wala budda min dzikri, padahal harus disebutkan, litatimma amthilatul asma'i sittah, supaya sempurna contoh asmaus sittah dalam keadaan nasab. Karena yang disebutkan cuma 5, maka harus disempurnakan dengan 6.
Sedangkan nggak ada sama sekali penyebutan faka dalam seluruh nuskhah. Seluruh nuskhah Jurumiyah atau seluruh nuskhah Mutammimah tidak ada yang menyebutkan faka. Maka dikasih catatan sama Ahdal, pemilik Kawakib, harus ditambahi faka. Karena wala budda min dzikri itu harus disebutkan supaya contoh asmaul sittah menjadi 6, karena tanpa faka cuma 5. Mafhum? Qala wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi. Jadi alif menjadi tanda bagi nasab cuma pada satu kata saja, yaitu asmaul sittah. Asmaul sittah adalah satu-satunya kata yang tanda nasabnya menggunakan fathah. Adapun kasrah, fatakunu alamatan lin nasbi, yang menjadi tanda bagi nasab. Dan ini bertolak belakang, karena nasab biasanya nasab itu identik dengan fathah. Ini kok malah kasrah? Kasrah itu identik dengan jer. Maka ini termasuk yang bertentangan dengan kebiasaan yang kita dapati. Kasrah malah menjadi tanda bagi nasab. Fi jam'il muannats salimi wa ma humila alaihi, yaitu pada jamak muannats salim dan apa-apa yang dibawa kepadanya, mulhaq dengan jamak muannats salim. Nahwu khalaqallahu samawati, Allah menciptakan langit-langit, ini jamak muannats salim. Wa in kunna ulati hamlin, apabila mereka adalah para wanita-wanita yang diberi kehamilan, maknanya wanita-wanita yang hamil, maka ulad ini adalah mulhaq karena enggak ada mufradnya. Qala syarih wa faqahullahu ta'ala qalu nahwu khalaqallahu samawati hadza mithalun lil jam', fa samawati maf'ulun bihi mansubun. Ini adalah contoh jamak karena samawati adalah maf'ul bih mansub. Wa alamatu nasbi al-kasratu niyabatan anil fathah. Tanda nasabnya adalah pakai kasrah sebagai ganti dari fathah. Li'annahu jam'u muannatsin salimun. Karena ia termasuk jamak muannats salim. Wa ulati fil ayati tsaniyati mithalun lil mulhaqi bil jam'. Sedangkan ulad pada ayat yang kedua, wa in kunna ulati hamlin, itu adalah contoh untuk mulhaq dengan jamak. Kenapa? Nanti ada wa huwa mansubun alal khabariyah, dia menjadi mansub karena khabar kana. Likana terhadap kana, khabarnya kana. Wa alamatun nasbi al kasratu niyabatan anil fathah, tanda nasabnya adalah kasrah sebagai ganti dari fathah. Li'annahu mulhaq, karena dia cuma diikutkan saja, bukan jamak muannats salim, dia mulhaq. Idla mufradalahu min lafzihi, karena atau sebab tidak ada mufrad bagi dia dari lafadznya, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai jamak. Syaratnya jamak itu harus punya mufrad. Syaratnya jamak itu harus punya mufrad. Kenapa? Jamak itu kan harus kelipatan. Kalau nggak ada satuannya, bagaimana mau dilipat? Wa taqulu fil musamma bil jama', demikian juga contohnya mulhaq adalah li'annahu mulhaq idla mufrad lahu min lafdhihi wa taqulu fil musamma bil jama'. Ini juga contohnya mulhaq adalah al musamma bil jama'. Orang atau suatu tempat atau suatu benda yang diberi nama dengan jama', maka dia bukan termasuk jama'. Kalau ada orang namanya muslimatun, maka dia bukan jama', tapi mufrad. Cuma dihukumi i'rabnya diikutkan kepada jama'. Atau dinamai dengan mukminatun, isinya bukan mukminah, tapi satu mukminah, cuma namanya mukminat, maka dia juga mulhaq. Diingat,
Ini juga satu-satunya kata yang kasrah itu menjadi tanda nasab bagi dia. Kasrah menjadi tanda bagi nasab pada satu tempat saja, itu pada jamak muannats salim. Ada juga yang menasabkan jamak muannats salim pakai fathah juga ada. Dari sebagian Arab, sebagian lughah. Tapi ini yang masyhur. Tadi lupa nggak tak bahas. Diingatkan besok insya Allah tak bahaskan tentang apa namanya nasabnya jamak muannats salim dengan fathah. Kalau amal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi mawdi'aini. Adapun ya, dia menjadi tanda bagi nasab pada dua kata, pada dua tempat. Fil muthanna wa ma humila alaihi nahwu rabbana waj'alna muslimaini laka. Wa qawlihi id arsalna ilaihi mutnaini wa qawlihi rabbana amattana thnataini. Fi jam'il mudzakkari salim wa ma humila alaihi. Nahwu nunjil mu'minin wa'adna Musa 30 lailah. Ya, menjadi tanda bagi nasab pada dua kata, pada dua tempat, yaitu yang pertama pada musanna dan mulhaqnya. Contohnya Rabbana waj'alna muslimaini, ya Rabb. Ini namanya memanjatkan doa bersama dengan anaknya Ibrahim dan Ismail. Waj'alna muslimaini laka, dan jadikanlah kami berdua sebagai seorang muslim kepadamu. Setelah sebelumnya beliau juga berdoa bersama untuk supaya diterima kebaikan dan amal jerih payah mereka berdua. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa itarsalna ilaihim itsnain, tatkala kami utus kepada mereka itsnain, dua rasul. Rabbana amattana thnatayn, ya Allah, penduduk neraka nanti mengatakan Rabbana amattana thnatayn, ya Rabb, Engkau telah mematikan kami dua kali kematian. Ithnataini di situ i'rabnya adalah sebagai naat dari maf'ul mutlaq yang mahdzuf. Rabbana amattana imatatan atau imatataini ithnataini, ya Allah, Engkau telah mematikan kami dengan dua kali kematian. Maka ithnataini di sini i'rabnya adalah naat untuk maf'ul mutlaq yang mahdzuf. Kalau fil jam'il mudzakkari salim, yang kedua adalah pada jam' mudzakkar salim, nasabnya juga menggunakan ya. Wa ma humila alai, mahmulnya juga nahwu nunjil mu'minin wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami selamatkan orang-orang yang beriman. Mu'minin maf'ul bih mansubun, dan nasabnya adalah dengan ya. Wa wa'adna Musa 30 lailah, kami janjikan kepada Musa, kami buatkan janji untuk Musa 30 lailah, 30 malam. Maka 30 ini adalah mulhaq karena enggak ada mufradnya. Qauluhu nahwu rabbana waj'alna muslimaini laka, hadza mithalun lil mutsanna. Ini contoh mutsanna. Fa muslimaini mutsanna mansubun 'alal maf'uliyati, mansub sebagai maf'ul, wa alamatun nasbihi al-ya'u, tanda nasabnya ya, niyabatan 'anil fathah, sebagai ganti dari fathah, li'annahu mutsanna. Wa itsnaini wa ithnataini mithalun lil mulhaq fahuma mansubani. Keduanya adalah contoh untuk mulhaq karena dan keduanya adalah mansub. Wa alamatun nasbihima al-ya'u, tanda nasab keduanya adalah ya, niyabatan 'anil fathah, sebagai ganti dari fathah. Li'annahuma mulhaqani bil mutsanna, karena keduanya adalah mulhaq dengan mutsanna. Idla mufradalahuma min lafzihima, sebab tidak ada mufrad bagi keduanya dari lafadznya. Wa qawluhu nahwu nunjil mu'minin, hadza mithalun lil jam'. Ini adalah contoh untuk jama'. Fal mu'minina jam'u mudzakkarin salimun. Mu'minin adalah jama' mudzakkar salim.
Kenapa dibaca salimun? Karena salimunnya adalah sifat untuk jamak, bukan untuk mudzakkar. Salimun sifatnya sifat jamak, jamaknya jamak yang selamat. Karena jamak ada dua, jamak yang taksir sama jamak yang salim. Setelah itu jamak yang salim dibagi menjadi dua lagi, jamak salim mudzakkar dan jamak salim muannats. Wa huwa mansubun 'alal maf'uliyah, dia mansub karena sebagai maf'ul. Wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathah, tanda nasabnya adalah ya sebagai ganti dari fathah, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia jam'u mudzakkar salim. Wa 30 mithalun lil mulhaq wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi al-ya' li'annahu mulhaq idh la mufrada lahu min lafdhihi. Ma'ruf. Qala al-musannif wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan lin-nasbi fil af'ali allati raf'uha bi thabatin nun. Adapun ini tanda yang keberapa? Ini tanda yang terakhir dari tanda nasab ya. Tanda nasab ada berapa? Aku wis hafal. Ini adalah tanda bagi nasab yang terakhir. Yaitu hadfun nun. Fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil lati rafuha bi thabatin nun, dia menjadi tanda bagi nasab untuk fiil-fiil yang rafa'nya dengan menggunakan nun. Dengan tetapnya nun. Nahwu illa an takuna malakaini. Tidaklah Allah melarang kalian berdua untuk makan syajaratul khuld kecuali nanti kalian akan menjadi dua malaikat. Dustanya iblis ketika merayu Nabi Adam dan Hawa, katanya apa? Allah itu tidaklah melarang kalian untuk makan buah itu kecuali karena nanti kalian akan jadi malaikat. Mana ada manusia bisa jadi malaikat? Maka malaka ini antakuna, takuna itu mansub, tanda nasabnya pakai hadfun nun. Karena dia rafa'nya juga dengan subutun nun. Wa antasumu khairul lakum, dan kalian itu berpuasa itu lebih baik. Walan takumi, dan juga lan takumi. Qala asy-syarih wa faqahu ta'ala qawluhu wa amma hadfun nun ila akhirih ay idza dakhala 'alaiha nasibun, yaitu menjadi tanda bagi fi'il mudhari' apabila kemasukan nawasib. Kamtsilatil musannif, seperti contoh-contoh musannif semuanya dikasih nawasib. Kalau enggak ada nasibnya ya enggak mansub. Fakullun min takuna wa tasumu wa qumi wa takumi fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbi hadfun nun. Semuanya adalah fi'il mudhari' mansub, tanda nasabnya adalah hadfun nun li'annahu minal af'alil lati rafuha bi thubutin nun, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang rafa'nya menggunakan thubutun nun. Kalau rafa'nya menggunakan thubutun nun, maka nasab dan jazmnya juga membuang nun. Selesai kita dari tanda-tanda nasab. Kita beralih kepada tanda khafad. Qala walil khafdi thalathu alamatin. Untuk khafad memiliki 3 tanda. Al-kasratu wa hiyal aslu wal ya'u wal fathatu wa huma naibatani anil kasrah. Kasrah itu yang paling utama, dan penggantinya ada 2, yaitu ya dan fathah. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Adapun kasrah maka dia menjadi tanda bagi khafad pada 3 tempat. Fil ismil mufradil munsharif, pada isim mufrad yang munsharif, nahwu bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala huda. Ulaika ala huda. Hudan di sini adalah khafadnya dengan kasrah yang muqaddarah karena isim maksur. Wa fi jam'i taksiril munsharif, dan juga untuk jamak taksir tapi khusus yang munsharif. Ini bedanya dengan jamak taksir yang ada pada rafa. Kalau rafa semuanya pakai dhammah, baik munsharif atau enggak munsharif. Tapi kalau khafad maka kasrah itu hanya menjadi tanda untuk khafad hanya pada yang munsharif saja. Nahwu lirijali nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
walin nisa'i nasibum mimma iktasabna, dan juga bagi wanita mereka juga akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi masing-masing sudah dapat bagiannya, enggak boleh iri. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun. Enggak ada alasan untuk iri karena semua itu sudah mendapatkan bagian dari jerih payahnya dan usahanya. Ini sebagai dalil bahwasanya iri itu enggak boleh dan harus berusaha. Itu kalau mau mengobati sifat iri, itu pada ayat itu. Obat iri yang paling mujarab insyaallah. Dalam surat An-Nisa ayat 32, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Di situ ada 3 obatnya iri. Pertama adalah mengenal fadlullah, apa yang Allah berikan lebih kepada orang lain, itu adalah fadlullah. Wala tatamannau ma faddalallah, itu semua adalah keutamaan Allah, kamu enggak boleh iri. Terus yang kedua, lirijali nasibum mimma iktasabu, itu semua adalah atas jerih payah dan usaha mereka. Jadi kalau kamu pengen seperti apa yang dimiliki oleh kawanmu, berusahalah seperti apa yang diusahakan oleh kawanmu. Kemudian yang ketiga adalah was'alullaha min fadlih. Kemudian terakhir adalah doa. Itu obat untuk iri. Berusaha dan juga berdoa. Allah mengajarkan kepada kita untuk gak boleh iri kepada orang lain, tapi disuruh untuk kuat, mentalitas yang kuat untuk meminta sendiri kepada Allah. Sama-sama Allah yang beri, minta sendiri kepada Allah sana. Apa yang kamu ngerecoki punya orang lain? Mintalah sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was'alullaha min fadli. Dan kata-kata iktasabu sebagai faedah, ada perbedaan dengan kasabu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa bedanya di situ? Kenapa kok kasaba itu kok perbuatan baik dan iktasaba itu kok perbuatan buruk? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidaklah membebani jiwa kecuali apa yang dia mampu. Bagi dia apa yang dia usahakan dari kebaikan, bagi dia apa yang dia kerjakan dari kebaikan, dan akan menimpa dia apa yang dia usahakan dari keburukan. Sebagian ulama mengatakan perbedaan antara kasaba dan iktasaba sudah jelas dari wazan sorofnya. Iktasaba itu mengandung makna lebih. Jadi perbuatan baik itu lebih mudah daripada perbuatan buruk. Karena kasaba itu lebih ringan daripada iktasaba. Maka berbuat baik, jalan-jalan menuju kebaikan itu lebih banyak daripada jalan-jalan menuju kepada keburukan. Cara untuk baik, cara untuk menjadi hamba Allah disayang, yang disayang itu lebih mudah daripada menjadi hamba Allah yang jalang. Kebaikan dilipat gandakan 10, keburukan enggak dilipat gandakan. Ini sudah cara untuk menjadi baik. Keburukan enggak akan ditulis sampai dilakukan, kebaikan akan ditulis baru diniati. Maka kasaba itu lebih ringan daripada, lebih mudah daripada iktasaba. Itu sebagian pendapat sebagian ulama. Berkata juga Ar-Raghib Al-Asfahani bahwasanya kasaba itu adalah perbuatan yang sudah jelas di situ ada manfaatnya. Kalau iktasaba itu adalah dikira ada manfaat tapi kadang malah membahayakan, itu namanya iktasaba. Seorang mengira perbuatannya itu baik, ternyata malah buruk, itu namanya iktasaba. Ada juga yang mengatakan kasaba itu untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Kebaikan itu untuk dirimu sendiri dan untuk orang lain. Adapun iktasaba itu adalah tidak akan menimpa kecuali diri sendiri. Tapi kalau secara umum, kalau dikumpulkan kasaba dan iktasaba, maka kasaba itu untuk kebaikan dan iktasaba itu untuk keburukan. Tapi kalau
dipisah kayak gini, mimmaktasabu mencakup baik dan buruk. Kasaba juga seperti itu. Kasaba juga bisa baik bisa buruk. Ini sebagai faedah dari kata-kata iktasabu. Karena dari dulu saya ketika baca laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, apa bedanya kasaba dengan iktasaba? Ternyata itu semua jawabannya. Lirijali nasibum mimmaktasabu. Maka lirijali di sini jernya, khafatnya pakai kasroh karena dia termasuk jamak taksir yang munsharif. Qala fi jam'il muannats salimi wa ma humila alaihi nahwu wa kullil mu'minati wa marartu bi ulatil ahmali. Dan jamak muannats salim, dan yang kedua atau yang ketiga, kasroh itu menjadi tanda khafat pada jamak muannats salim dan mulhaqnya. Nahwu wa kullil mu'minati wa marartu bi ulatil ahmal. Ulad ini adalah mulhaq dengan jamak muannats salim. Qala syari wa faqahullahu ta'ala qawlu walil khafdi ila akhirih lamma faragal musannifu min alamatil qismi tsani min aqsami al-i'rabi wa huwa an-nasbu as-salatan wa niyabatan akhadha yatakallamu ala alamatil qismi tsalits min aqsamil i'rabi wa huwa al-khafdu as-salatan wa niyabatan faqala walil khafdi ila akhirih. Tatkala musannif selesai dari tanda-tanda bagian yang kedua dari bagian-bagian i'rab, yaitu nasab, baik membicarakan tanda yang asli maupun tanda yang gantian, beliau mulai untuk membicarakan tanda-tanda bagian yang ketiga dari bagian i'rab, yaitu khafat. I'rab kan ada 4, rafa, nasab, khafat. Ini khafat ini termasuk bagian yang ketiga dari i'rab. Wa huwal khafdhu, baik asolatan wa niyabatan, baik secara asolah maupun niyabah. Faqala walil khafdhi ila akhirih. Wa qalu wa yalaslu ay wa lihadza la yakumu ghairuha maqamaha illa inda ta'adzuriha wa lihadza qaddamaha. Ini sudah sering. Qauluhu al-munsarifu wa huwa ma yadkhuluhu as-sarfu wa huwa at-tanwinu kama taqaddama sawa'un kana mahfudhan bil harf. Al-munsharif adalah apa-apa yang dimasuki oleh sharaf, yaitu tanwin, bisa dimasuki oleh tanwin. Kalau mengartikan wahwa itu jangan diartikan dan dia, yaitu gitu loh. Ben sat-sat. Wahwa tanwin, yaitu tanwin. Kama taqaddama, sebagaimana terdahulu, baik dia itu mahfud dengan huruf sebab khafatnya itu karena huruf jar, kemasukan huruf jar. Nahwu marartu bi Zaidin mahfudun bil harf, itu bukan kok tanda khafatnya pakai huruf, bukan, sebab khafitnya itu loh. Khafit bukan khafit. Sawaun mahfudun bil harf, baik sebab khafitnya itu adalah huruf jar. Nahwu marartu bi Zaidin au bil mudhaf, atau yang kedua adalah dengan mudhaf, khafitnya itu mudhaf. Karena khafid atau mahfudat itu cuma 2, mahfudat bil huruf dan mahfudat bil idhafah. Berbeda dengan mansubat, berbeda dengan marfuat. Sesuatu yang menjadikan khafat itu cuma 2, huruf jar dan mudhaf. Nahwu hadza gulamu Zaidin, Zaidin jarnya pakai kasroh. Au bit tabaiyah ala qaulin dhaif, atau khafatnya itu karena sebab menjadi tawabi, sesuai pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat bahwasanya mahfudat itu cuma 2. Ada juga yang berpendapat tawabi khafat itu juga khafat juga. Itu juga termasuk apa? Termasuk khafid juga. Tawabi itu termasuk khafid juga. Dan itu enggak benar. Kenapa? Karena amil tabi itu adalah amil majbu. Maka kembali cuma 2. Nahwu darabtu bi Zaidin al-Fadili, marartu bi Zaidin al-Fadili. Aku melewati Zaid yang mulia. Wa qad ijtama'at hadhihi thalathatu fil basmalah, dan 3 jenis khafat ini sesuai dengan pendapat yang lemah tadi terkumpul di dalam
Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ismi mahfudun bil harf, karena ismi itu mahfud kemasukan huruf jar. Wa lafdzul jalalati mahfudun bil mudhaf. Bismi Allahi, bismillahi, lafdzul jalalah mahfud dengan mudhaf. Wa huwa ismi, mudhafnya adalah ismi. Wa huwa kembali kepada mudhaf. Mudhafnya adalah ismi, Allahi mudhaf ilaih. War-Rahmanir Rahimi mahfudhani bit tabaiyah. Wa alamatul khafdhi fil jami' al-kasratu dhahiratu ala akhir, dan tanda kasrah dan tanda khafdnya pada semua contoh tadi adalah kasrah yang dhahirah pada akhirannya. Wa ala huda mithalun lil kasratil muqaddarah lit ta'adzur. Ala huda adalah contoh kasrah yang muqaddarah karena ta'adzur. Wa mithalul kasratil muqaddarati lis thiqali qauluka marartu bil qadhi wa qawlihi ta'ala wa qawluhu ta'ala liyundhira yaumat talaqi. Contoh kasrah yang muqaddarah karena thiqal adalah ucapanmu marartu bil qadhi karena thiqal isim manqus. Wa qawluhu ta'ala liyundhira yaumat talaqi. Yaumat talaq itu juga isim manqus, supaya ia memperingatkan dari hari saling bertemu, nanti semuanya akan bertemu pada hari kiamat. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Fi qiraati Ibnu Katsir, yaitu pada qiraahnya Ibnu Katsir menggunakan ya, yaumat talaqi. Kalau qiraah yang masyhur enggak ada ya-nya, liyunzira yaumat talaq yaumahum barizun. Kemudian walil munasabah, dan juga contoh untuk munasabah, qauluka marartu bi gulami, munasabah pada ya mutakallim. Wa qauluhu ta'ala wastana'tuka li nafsi, dan aku memilihmu untuk diriku. Wastana'tuka li nafsi, aku persiapkan dirimu untuk aku. Wa quyidal ismul mufradu bil munsarifi li anna ghairal munsarifi yujarru bil fathah. Kenapa isim mufrad di sini kok beda dengan dalam bab marfu? Kok di sini harus ditakyid pakai munsharif? Harus diberi catatan yang munsharif, karena selain munsharif itu di jernya pakai fathah. Nahwu, jadi jernya itu bukan dengan kasrah malan tapi dengan fathah. Nahwu marartu bi ahmada kama sayati. Wa qalu wa fi jam'it taksiri ila akhiri ay sawa'un kanat adil kasratu dhahiratan kamithal al-musannifi aw muqaddaratan lit-ta'adzuri nahwu qouli ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama. Jamak taksir juga di kasrah, di rafa, di khafat dengan kasrah. Maksudnya adalah baik kasrahnya itu dhahirah seperti contohnya musannif, atau kasrahnya itu muqaddarah karena ta'adzur. Nahwu qouli ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Maka yatama di sini adalah mahfud, dan tanda khafatnya adalah kasrah muqaddarah karena ta'adzur, karena isim maksur. Aw li thiqal, atau karena thiqal, nahwu marartu bis sahari. Ini juga jamak taksir, jamak sahra, sahari. Wa qali ta'ala yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Mereka merusak rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan juga dengan bantuan tangannya kaum muslimin. Ini unik, merusak rumahnya dengan tangan mereka sendiri dan juga dirusak oleh kaum muslimin. Maknanya gimana? Karena mereka, yaitu orang-orang Yahud, diusir. Akhirnya mereka membawa semua yang bisa dibawa dari perabot mereka, sampai pintu-pintu semuanya diambili semua. Ini kan ngerusak namanya, karena butuh cepat-cepat, nggak bisa ngelepas dengan cara baik-baik, akhirnya dihancurkan saking pengennya membawa perabotan. Maka Allah katakan mereka itu menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka dan juga dengan tangannya kaum muslimin. Maka aidihim di sini adalah jamak taksir dan mahfud majrur, tanda jernya adalah dengan apa? Dengan kasrah muqaddarah lithiqal aidi.
Kemudian aulil munasabah atau yang munasabah nahwu sallamtu ala auladi wa qaulihi ta'ala fa'asri bi ibadi. Aku mengucapkan salam kepada anak-anakku dan juga firman Allah Subhanahu wa taala fa'asri bi ibadi, maka berjalanlah pada malam hari dengan para hambaku. Suruh mereka untuk berjalan di malam hari. Wa qayyadahu aidan bil munsharif li'anna ghairahu yujarru bil fathah. Demikian juga jamak taksir di sini harus dikasih catatan yang munsharif, sebagaimana mufrad, isim mufrad juga harus dikasih catatan dengan munsharif, karena bab khafat ini kalau selain munsharif semuanya baik jamak taksir ataupun isim mufrad itu kalau ghairu munsharif maka khafatnya itu pakai fathah. Makanya kalau mau pakai kasroh itu khusus yang munsharif saja. Wa qayyadahu aidan, dan qayyadahu dan juga dikasih catatan juga sebagaimana isim mufrad dengan munsharif, jamak taksir juga dikasih catatan munsharif, karena selain munsharif li'anna ghairahu kembali kepada munsharif, li'anna ghairal munsharifi yujarru bil fathah, juga dijar pakai fathah. Nahwu marartu bi masajida kama sayati, wa qawluhu nahwu wa kullil mu'minati hadza mithalun lil jama' wa ulati mithalun lil mulhaq wa kullun minhuma mahfudun wa alamatu khafdhihi al kasrah. Wa taqulu fil musamma bil jama', dan juga contoh mulhaq jama', mulhaq dengan jama', jamak muannas salim adalah marartu bi Adri'at, aku melewati Adri'at. Adri'at ini adalah nama tempat di negeri Syam. Adri'at ini adalah sebuah nama tempat di negeri Syam. Dia adalah jamaknya Adru atau Adri, tapi dijadikan nama, jadi enggak jadi jamak. Adri'at itu sebenarnya adalah jamak. Jamaknya Adri atau Adru. Adri itu artinya juga nama tempat juga. Adru atau Adri itu juga nama tempat, kemudian dijamak menjadi Adri'at dan dijadikan nama tempat lagi. Maka kalau Adri'at ini yang dimaukan adalah jamaknya Adri, benar-benar ada 3 Adri atau 3 Adru, maka dihukumi jamak. Tapi kalau yang dimaukan dengan Adri'at ini adalah nama tempat untuk satu tempat, maka dihukumi mulhaq. Itu loh, tinggal terserah. Demikian juga qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza fattum min arafatin, apabila kalian sudah kembali dari Arafat. Arafah. Maka Arafat di sini adalah mulhaq karena dijadikan nama untuk Arafah. Arafat maknanya adalah Arafah, di tanah Arafat. Fa adri'atin wa arafatin mahfudhani wa alamatu khafdhihima al-kasratu. Keduanya adalah mahfud dan tanda khafatnya adalah kasroh. Li'annahuma mulhaqani bil jama', karena keduanya adalah mulhaq dengan jama'. Likaunihima musammayaini bihi, karena keduanya adalah dinamakan dengannya. Ini penggunaan domirnya kok musammayaini bihi. Bihi mana? Kok enggak bihima gitu loh, musammayaini bihima. Oh, kembali ke jamak. Ya. Musammayaini bihi kembali kepada jamak. Enggak, maksud saya kalau ada kata maf'ul bih itu kan harusnya ngikut. Ya, ini kembali kepada jamak. Likaunihima musammayaini bihi, karena keduanya diberi nama dengan jamak. Qala al-musannif wa ammal ya'u, sudah atau ngantuk? Sudah atau ngantuk? Belum ngantuk? Sudah atau terus? Hah?
Masih tersisa semangat itu. Wa amal ya fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Adapun ya maka menjadi tanda bagi khafat pada 3 tempat. Fil asma'i sitta nahwu irji'u ila abikum kama amintukum ala akhihi marartu bihamiki wa fika wa hanika wal jari dzil qurba. Wa fil muthanna wa ma humila alaihi nahwu hatta ablugha majma'al bahraini wa marartu bisnaini wa thnataini. Adapun ya maka ia menjadi tanda bagi khafat pada 3 tempat. Pada asma'us sittah yang rofaknya dengan alif dan dengan wawu. Berarti saya sadar berarti. Rofaknya dengan wawu dan nasabnya pakai alif, maka sekarang khafatnya pakai ya. Nahwu irji'u ila abikum kama amintukum ala akhihi, sebagaimana aku mempercayai kalian atas saudaranya dulu yaitu Yusuf. Wa marartu bihamiki wa fika wa hanika wal jari dzil qurba, dan tetangga yang memiliki kedekatan. Wal jari dzil qurba artinya tetangga yang dekat, tetangga yang memiliki kedekatan. Wa fil muthanna, dan pada muthanna wa ma humila alaihi, dan mahmulnya mulhaqnya nahwu hatta ablugha majma'al bahrain, sampai aku tidak akan menyerah, sampai aku tidak akan lelah, aku tidak akan berhenti sampai aku mencapai majma'al bahrain, yaitu perjalanannya Nabi Musa dengan fatahnya untuk mencari Nabi Khidir. Wa marartu bitsnaini wa thnataini. Wa fi jam'il mudzakkari salim, dan yang ketiga adalah pada jamak mudzakkar salim wa ma humil alai, dan mulhaqnya nahwu kullil mu'minina wa nahwu fa'it'amu sittina miskina. Sittin adalah mulhaq. Qala syarih qawlu fil asma'i sitta ila akhiri ayat fa kullun minha fi hadhihi al-amthilati mahfudun wa alamatu khafdhihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu min al-asma'i sitta wa huwa mudhafun ila ma ba'dahu min dhamirin aw ismin dhahirin. Maka setiap dari 3 ini, dari contoh yang ada di dalam semua itu mahfud, dan tanda khafatnya adalah ya sebagai ganti dari kasroh, karena semuanya termasuk asma'us sittah. Fakullun minha, kembali kepada contoh irji'u ila abikum kama amintukum marartu bihamiki wa fika, itu semua. Liana min asma'i sittah wa mudhafun ila ma ba'dahu min dhamin aw ismin dhahin. Semuanya mudhaf kepada setelahnya, baik setelahnya itu berupa dhamir ataupun isim dhahir. Qalu wa bil muthanna ila akhiri fal bahraini majrurun bil mudhaf alladhi huwa maf'ulu ablugha. Maka bahraini adalah majrur dengan mudhaf, karena bahraini mudhaf ilaih, maka dia majrur dengan mudhaf yang mudhafnya itu menjadi maf'ul ablugha. Wa alamatu jarri al-ya'u, dan tanda jarnya adalah ya li'annahu mutsanna. Wa mithalu jarrihi bil harfi qauluka marartu biz zaidaini. Dan contoh jarnya dengan huruf jar adalah marartu biz zaidaini wa qaulihi ta'ala wa qauluhu ta'ala wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah. Adapun tembok yang saya berdirikan, kata Khadir, itu adalah punya 2 anak yatim yang ada di Madinah. Wathnaini majrurun bil harf wa alamatu jarri al ya'u li'annahu mulhaqun bil mutsanna wa thnataini ma'tufun alaihi. Dan itsnaini pada contoh musannif marartu bitsnaini wa thnataini itu. Wa mithalu jarrihima bil mudhaf qauluhu ta'ala, dan contoh jar keduanya yaitu apa? Keduanya ini kembali kemana? Cek, ngetes kesetiaan, masih ikut apa enggak, atau pikirannya sudah pulang? Pemithalu jarrihima kembali kemana? Kembali kemana sih? Masa gitu?
Wa mithalu jarrihima, kembali kepada itsnaini dan itsnataini. Bil mudhaf qauluhu ta'ala id akhrajahu alladziina kafaru. Tsani itsnaini. Id akhrajahu alladziina kafaru, tatkala orang-orang kafir mengusirnya, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tsani itsnaini, yang kedua dari dua orang. Tsani itsnaini, yang kedua, dia adalah orang yang kedua atau berdua dengan Abu Bakar. Tsani itsnain, dia adalah yang kedua dari dua orang gitu loh. Satunya adalah Abu Bakar. Maka itsnaini di sini sebagai mudhaf ilaih, tsaniya mudhaf. Wa fa in kunna nisaan fawqa ithnataini, fawqa ithnataini fawqa mudhaf, ithnataini mudhaf ilaih. Wa qawluhu wa fi jam'il mudzakkari salim ila akhirih fal mu'minina majrurun bil harf wa alamatu jarhi al ya li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Mu'minin adalah majrur dengan huruf, kemasukan huruf jar. Ya toh? Sik mana? Kakean contoh ini. Mana ini? Kullil mu'minin na'am. Majrur kena kemasukan huruf jar li. Elon. Tidak, dulu. Elon mah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun wa mithalu jarrihi bil mudhaf qauluhu ta'ala wa la tuti'u amral musrifin. Janganlah kalian mengikuti perintahnya orang-orang yang melampaui batas. Wa sittina majrurun bil mudhaf wa alamatu jarri al ya'u li'annahu mulhaqun bil jam' li'annahu la mufrada lahu min lafdhihi. Ini contoh sitin adalah mulhaq karena enggak ada mufradnya. Sitin artinya 60, bukan jamak dari situn. Kalau mithalu jarhi bil harfi qauluhu ta'ala inna kitabal abrari lafi illiyin. Lafi illiyin. Illiyin ini juga mulhaq, kemasukan huruf jar. Illiyin ini mulhaq dengan jam' mudzakkar salim karena dijadikan sebagai nama illiyin, atau juga karena enggak ada mufradnya. Ini tanda apa tadi? Ya, menjadi tanda bagi khafad dalam 3 tempat. Masih tersisa fathah bagi tanda khafad dan jazm. Baik, sampai di sini dulu. Ini semua sudah gampang dan difahami, tinggal dihafal saja. Kayak gini malah bingung, yang pengen bikin gampang itu pakai apa? Pakai kotak-kotak itu buat bagan. Itu gampang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.